siap Bapak mengenai mitigasi bencana. Bapak boleh ini baca. Makasih Pak. Baik, kita mulai aja ya Pak. Waktunya di sini 10-15 menit ya Pak. Kita mulai aja ya Pak. Nah, di sini yang pertama kita harus mengetahui apa itu mitigasi bencana. Ya, mitigasi bencana itu kesiapsiagaan sebelum terjadinya bencana. Nah, di sini yang pertama kita harus mengenali apa itu bencana. Ya, kan bencana itu banyak ya Pak. Ada gunung meletus, ada banjir, ada gempa bumi. Nah, di sini saya akan fokus ke bencana gempa bumi ya Pak. Yang pertama itu kita harus belajar P3K ya Pak. P3K itu alat bantu utama ya Pak, yang pertama. Lalu yang kedua, letakkan benda yang berat sebisa mungkin ditempel ya Pak di itunya, karena jika terjadi bencana gempa bumi bisa jatuh, kena kepala, bisa patah ya Pak. Lalu yang ketiga, perhatikan tempat pintu ya Pak, tempat pintu dan tangga darurat ya Pak. Ya, Bapak harus kenal di mana tangga darurat jika Bapak sedang ada di gedung atau di mall ya Pak. Lalu selanjutnya Bapak harus belajar menggunakan alat pemadam kebakaran ya, APAR, disebutnya APAR ya. Nanti saya ajarkan setelah ini. Lalu yang terakhir Pak, catat nomor-nomor penting Pak, seperti nomor polisi, nomor satgas ya Pak, bisa dicatat. Nah, di sini selanjutnya saat terjadi gempa bumi Pak. Saat terjadi gempa bumi, Bapak jangan panik Pak, karena panik itu bisa menimbulkan bencana yang lain ya. Lalu yang kedua, jangan keluar gedung yang menggunakan tangga darurat atau lift ya Pak, karena tangga darurat dan lift itu saat terjadi gempa akan berhenti total ya Pak. Diusahakan mencari, suka ada jalur evakuasi ya Pak. Lalu selanjutnya bersembunyi di bawah meja. Nah, di sini bersembunyi di bawah meja. Jika Bapak sedang di lantai atas di gedung berlantai tinggi, Bapak bisa bersembunyi di meja atau di lemari, bisa di bawah lemari ya Pak. Nah, untuk menghindari kecelakaan yang lain. Lalu selanjutnya Bapak jika tidak gedung berlantai, jika di rumah, lari ke lapangan yang luas ya Pak, karena bisa mengurangi terjadinya luka-luka dan kerusakan ya Pak. Lalu yang terakhir menghentikan kendaraan ya Pak, menghentikan kendaraan di sini. Jika terjadi gempa saat berkendara, Bapak bisa pelan-pelan ke pinggir jalan untuk menghindari kecelakaan karena terjadinya gempa. Tunggu sampai gempanya berhenti ya Pak. Nah, apakah Bapak mengerti? Mengerti. Nah, di sini selanjutnya sesudah terjadinya gempa bumi ya Pak. Nah, di sini yang pertama, setelah terjadinya gempa jangan memasuki bangunan yang sudah terkena gempa ya Pak. Karena ya bangunan yang sudah terjadinya gempa takutnya ada gempa susulan, takutnya kita luka-luka tertimpa bangunan ya Pak. Lalu selanjutnya jangan berjalan ke daerah sekitar gempa Pak, karena apa? Seperti tadi saya bilang, karena takutnya terjadi luka-luka karena tertimpa bangunan ya Pak. Lalu keluar bangunan dengan tertib ya Pak. Kenapa keluar bangunan dengan tertib? Karena jika kita keluarnya rusuh ya Pak, bisa terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan, terinjak-injak, apalagi kita membawa anak ya Pak. Lalu yang selanjutnya periksa ada yang terluka atau tidak. Nah, setelah terjadi gempa, Bapak periksa sekitar istri, anak atau Bapak sendiri apakah ada yang terluka atau tidak. Nah, di sini yang terakhir, catat nomor telepon yang penting seperti tadi Pak. Catat nomor telepon polisi, satgas atau yang lain-lain ya Pak. Apakah Bapak mengerti? Mengerti Pak. Oh, alhamdulillah ya. Di sini saya akan bertanya ya Pak. Bagian saya yang bertanya, tindakan apa sebelum terjadi bencana gempa bumi Pak, yang tadi saya jelaskan. Coba Bapak Agung yang tadi saya jelaskan. Kita tuh harus mengenali apa itu bencana untuk menghindari bencana tersebut Pak. Cara menanganinya juga. Oh iya ya Pak. Kita juga harus belajar cara P3K pertolongan untuk kecelakaan Pak. Sepertinya Bapak mengerti ya. Lalu ya saat terjadinya gempa apa saja tindakan yang
bencana takutnya terjadi bencana susulan. Oh iya ya, baik bapak-bapak sepertinya sudah mengerti ya apa yang saya jelaskan tadi. Untuk case-nya cukup sekian. Jangan lupa bapak kerjakan ini jika terjadinya bencana harus diingat ya pak. Mungkin besok juga saya akan kembali lagi ke sini untuk mengajarkan bapak